Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addimu dhuhayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Wa qala aidha ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wa adzabil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 2 bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas dan juga kewajiban kita untuk sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki dan kesehatan kepada kita,
Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan kita semua tidak lain dan tidak bukan agar kita semua hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah atau pengabdian kita, karena memang semua selama ini yang melayani kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepada. Semoga semua pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima sebagai amal saleh kita yang kelak bisa menyelamatkan kita baik di dunia, di alam kubur dan di alam mahsyar nanti. Serta mudah-mudahan kita semua kelak ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan, contoh kehidupan serta menunaikan risalah untuk kita semua, untuk kita laksanakan dan kita ikuti dengan harapan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan sedikit membahas tentang ibadah kurban. Maka untuk lebih luasnya pagi ini kita akan mengulas kembali tentang hikmah dan manfaat dari ibadah kurban itu sendiri. Karena memang 6 hari ke depan atau 7 hari ke depan kita semua dianjurkan untuk sama-sama bisa membuktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkurban, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kurban ini pada awalnya dalam istilah fikih dinamakan dengan udhiyah. Al-udhiyah terambil dari kata doha, lalu muncul istilah duha, yang itu artinya secara syariat adalah hewan ternak yang disembelih pada waktu duha, sesuai dengan namanya duha. Dalam arti jika kita menyembelihnya sebelum waktu itu, maka bukan dinamakan dengan kurban atau bukan dinamakan dengan udhiyah, karena syaratnya waktunya harus tepat. Kemudian pengertian lebih luasnya adalah udhiyah itu menyembelih hewan ternak di waktu yang telah ditentukan, dan pada hewan tersebut juga hendaknya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan ternak yang telah ditentukan itu adalah unta, lembu atau sapi, kerbau yang mengkias daripada lembu atau sapi tersebut, lalu kambing, di mana kambing juga ada jenis do'an, ya, ada jenis domba atau kambing yang kayak di kita itu, ada 2 jenisnya. Kemudian waktunya adalah tanggal 10 setelah sholat duha sampai dengan tanggal 13 hari tasyrik sebelum asar. Itu waktu yang telah ditentukannya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, hukum ibadah kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditetapkan atau yang sangat kuat. Bahkan sedikit lagi kalau kita istilahkan mendekati wajib.
Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, hukumnya wajib bagi yang bermukim di satu tempat. Kita semuanya termasuk mukim. Kalau kita sedang bepergian pamannya ke Aceh berarti nggak mukim, maka tidak wajib. Berarti ketika tidak wajib itu masuk kategori sunnah muakkadah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi. Apalagi keadaan kita memang mampu dan masih ada kelebihan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya jelas. Satu, surat Al-Kautsar, yang kedua hadis Nabi. Surat Al-Kautsar menyatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Khitabnya ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah. Yang tentunya kita sebagai umatnya termasuk di dalamnya. Apalagi kita pun sudah merasakan nikmat Allah begitu banyak. Al-Kautsar ini punya makna satu, nikmat yang banyak. Dua, nama telaga nanti di Kautsar, di surga namanya Al-Kautsar. Dijelaskan itu nikmatnya luar biasa. Hanya dijelaskan saja, tadi belum pernah ada yang mencoba. Namun dijelaskan sifatnya ma'uhu abyadu minal labani, airnya itu putihnya yang melebihi air susu. Wa ahla minal asali, manisnya melebihi madu. Wa atyabu minal miski, harumnya melebihi minyak misik. Wa abradu minas salji, sejuknya melebihi air es. Ya. Artinya sejuknya sudah tidak bisa dibayangkan. Itu. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu. Salat ini memang para ahli tafsir menyebutkan adalah salat Idul Adha. Maka jika dengan salatnya ini salat Idul Adha, maka wanharnya itu mengikuti hukum salat Idul Adha, artinya sunnah muakkadah. Tuh. Wanhar dan berkurbanlah kamu. Maka di situ walaupun fi'il amr kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub, tapi karena diatofkan kepada wasallinya ini salat Idul Adha, maka hukumnya mengikuti sunnah muakkadah. Tapi ketika fasal ini salatnya yang dimaksud adalah salat 5 waktu yang wajib, maka wanharnya pun mengikuti salat 5 waktu yang hukumnya wajib. Jadi keduanya pendapat ulama itu tentu punya dasar masing-masing. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ini ahli tafsir mengatakan inna syani'aka huwal abtar ini memang asbabun nuzulnya dulu Rasulullah SAW suka dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad kamu abtar. Abtar ini artinya seorang yang tidak punya anak lelaki. Bahasa kitanya mak cemen, kamu Muhammad gak punya anak laki-laki, gak ada penerusnya. Apalagi memang orang Arab dulu kan jahiliyahnya itu ya, kalau punya anak laki-laki itu bangganya luar biasa, hajatnya 7 hari 7 malam pak, senangnya. Tapi kalau punya anak perempuan itu melempem, sumeh kata orang Cilegon mah, rasa-rasa nengok pun enggak itu bapaknya itu ya, dianggapnya perempuan tua nggak ada gunanya, langkahnya pendek, paling banter kerjanya di dapur, sumur ya, suruh pakai popor, nggak punya beras suruh nempur, malam-malam diajak tempur. Wah udah sebatas itu doang dianggapnya perempuan, jadi nggak ada kebanggaan. Jadi Muhammad suka dihina. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah. Memang Rasulullah itu anaknya semuanya, 3-tiganya yang laki-laki meninggal dunia. Terakhir Ibrahim masih kecil meninggal dunia juga pas terjadinya gerhana matahari itu. Muhammad, justru kalau kamu nanti punya anak laki-laki, kamu tidak menjadi nabi terakhir. Karena ada manusia, makanya seluruh nabi punya anak laki-laki, anaknya meneruskan menjadi nabi. Maka itu salah satu diantaranya,
kamu itu menjadi nabi terakhir, nabi akhir zaman, nggak ada nabi lagi setelah kamu, la nabiyya ba'daka ya Muhammad. Kalau kamu punya laki-laki seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismailnya jadi Nabi Ishaknya jadi nabi. Nah, itu. Tetapi yang kedua tafsirnya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya kamu dan umat Muhammad jika diberikan rizki oleh Allah tapi tidak berkurban, kalau siapnya mengikuti wanhar tadi, maka kamu adalah orang yang terputus rizkinya. Tuh. Makanya hadisnya menegaskan, maka nalahu sa'atun falam yudhahi falyamut insya'a yahudian au nasranian. Siapa yang diberikan kelebihan rizki, kata Nabi, falam yudha'i, lalu dia tidak berkurban, falyamut, silahkan matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Rugi kita dari kecil Islam agamanya, gara-gara tidak berkurban, ketika ada rizki disuruh meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Dalam redaksi yang lain, fala yuqarribanna musallana, jangan kamu dekat-dekati masjidku, musallaku, falaisa minna, aku tidak anggap kamu sebagai umatku. Maksud keluasan rizki ini apa? Kita sudah tercukupi kebutuhan kita menjelang Idul Adha. Kalau kebiasaannya orang PCI ya mau lebaran tuh beli daging, udah. Cuman kan paginya mau motong daging, ngapain beli daging banyak-banyak? Ya, kecuali di kampung masih ada kirim doa. Kan di sini mah nggak ada, di komplek mah. Kirim doa itu apa? Menjelang malam takbirannya itu, kumpul semua satu warga, masing-masing bawa besek 3, 2, lalu doa bersama, riungan bahasanya. Ya, laki perempuan dibagikan semua setelah doa bersama, syukur kepada Allah, ketemu Idul Adha, bagi. Ya, jadi kita bawa nasi, berangkat ke masjidnya, pulangnya bawa nasi lagi. Cuman waktu bawa belum didoain, setelah kita bawa pulang udah didoain. Nah, seperti itu ya, tukeran tuh, sehingga memang sibuk ketika hari raya, mau hari raya itu sibuk beli daging lah ya, beli perlengkapan apa, kan seperti itu namanya lebaran kan, hari raya kan. Nah itu. Kemudian kalau istilahnya anak perlu diberikan baju baru sudah, tapi jarang kayaknya Idul Adha itu beli baju baru itu ya. Kalau bapak-bapaknya mau beli kokok sudah, umpamanya buat saat lebaran, baju baru, uangnya masih ada buat kurbannya, maka itulah yang diharuskan untuk kurban tadi. Kemudian yang kedua, kurban itu merupakan syiar. Syiar itu artinya ibadah yang memang harus disiarkan, biar orang tuh tahu, untuk memancing dan memotivasi agar yang lain ikut melaksanakan ibadah itu. Kalaupun tidak tahun ini, tahun depan. Memang ibadah kurban maupun ibadah haji memang ada kecenderungan untuk riya, tapi itu kembali kepada niat dan hati masing-masing. Kita mau biar enggak riya, kurban itu susah lah, saya mah diam-diam aja mau kurbannya, atau diam-diam juga susah. Sapinya bunyi nanti taruh di rumahnya. Ya, atau yang motong, yang megangin siapa nanti? Mau megangin sendiri, ngikat sendiri, mau ditendang sama sapi, ya nggak bisa. Namanya syiar, ya itu. Bahkan kalau perlu Pak Haji Ali, sapinya taruh di depan satu yang gede. Mulai sekarang satu aja, jangan semuanya. Oh, biar tahu, biar yang lain ikut. Ya, itu syiar namanya. Sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta-untamu, sapimu, kambingmu, ja'alnaha, kata Allah, kami jadikan semua itu hewan ternak yang untuk dikurbankan tadi, min sya'airillah, sebagian daripada syiar Allah.
Syiar agama Islam, syiar agama Allah. Tuh. Lakum fiha, untuk kalian semua kata Allah, fiha, di dalam hewan ternak yang kamu kurbankan itu khair, kebaikan yang melimpah. Banyak sekali kebaikan. Sampai diriwayatkan dalam hadis sahih dari Wahab bin Munabbih, annahu qala, inna Daud alaihissalam, sungguh Nabi Daud alaihissalam qala, pernah berkata kepada Allah, seraya bertanya, ilahi, ya Allah ya Tuhanku, ma sawaba man doha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, seperti apa pahalanya umat Nabi Muhammad yang berkorban itu? Qala, Allah menjawab, sawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadihi asyra hasanatin. Pahalanya umatnya Nabi Muhammad Daud yang berkorban di hari raya Idul Adha, aku akan berikan setiap rambut yang ada pada jasadnya atau tubuhnya hewan kurban itu 10 kebaikan, dan aku hapus 10 dosanya, dan aku angkat untuknya 10 derajat. 10 derajat itu luar biasa. 1 derajat itu antara langit dan bumi. 1 derajat itu kalau ditempuh perjalanan 500 tahun. Salat jamaah lebih unggul 27 derajat. Ini kurban ini 10 derajat, tapi itu setiap 1 rambut yang ada di tubuh hewan kurban kita. Ambil kepalanya doang, itu kira-kira hak rambutnya dihitung ada berapa itu, ya, dari tubuh, ya. Bukan berarti nanti, oh kalau gitu Ustadz saya korbannya yang gondrong aja kambingnya, sementara kambing Garut rata-rata dicukur dulu biar kelihatan gagah itu, badannya diguntingin, kepalanya doang yang ini kelihatannya gagah tuh, ya. Semua ada. Kerbau nggak ada bulunya umpamanya, ada sama, cuman bulunya kerbau tuh memang agak halus, ya. Kalau sapi jelas banyak sekali itu rambutnya, itu pahalanya. Kemudian kata Allah, walahu bikulli syaratin, dan untuknya umatnya Nabi Muhammad yang berkurban itu setiap 1 helai rambutnya qasrun minal jannah, dibalas oleh Allah dengan istana di surga nanti. Berapa nanti punya gedung istananya itu Pak Haji di surganya, tinggal ngontrakin aja orang PCI semua itu, ya. Banyak amat berarti itu, tapi itu istana, bukan kontrakan lagi, istana nanti di surga. Wajariyatun minal huril aini, dan setiap 1 rambut itu menjadi bidadari-bidadari yang cantik jelita. Jariyah itu, waduh, perawan-perawan bidadari yang cantik jelita, ya, terus nggak ada bandingannya lah di sini, ya. Secantiknya wanita di dunia ini dibandingkan dengan bidadari nanti di surga, wah udah, ya, nggak ada. Wa murakkabun, dan kelak menjadi kendaraan min dawatil ajnihati khutwaha madul basar, yang kendaraannya itu kecepatannya itu, ya, sejauh mata memandang, langsung cepat sekali memandang. Dan itu kelak akan menjadi kendaraan ahli surga. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, addimu dohayakum, besarkan dan baguskan, gemukkan hewan kurbanmu, fa innaha ala sirati matoyakum, karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu akan menjadi kendaraan kita untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh, jadi besarkan. Bukan yang baik itu antara kambing, sapi, dan unta. Bahkan memang ada yang mengatakan, ulama walaupun tidak jelaskan dalam hadis, kurban terbaik itu domba, lantaran Rasul dulu kurbannya setiap tahun domba, atau Ibrahim dulu Nabi Ismail ketika disembelih itu digantikan oleh Allah dengan domba. Bukan. Sebab nanti jangan-jangan berpikirnya kalau domba lebih baik, Pak Haji Ali lah beli kambing yang 2 juta aja lah, yang paling baik. Atau baik bagaimana, wong 2 juta mah kecil,
badannya kurus, matanya beleken. Ya. Khawatir begini pendapatnya. Sedangkan di Quran ada al-budna, unta. Tentu kalau dikatakan terbaik, mah unta yang terbaik. Karena harganya mahal, kemudian besar. Cuman kalau kita kan di PCI nggak bakal nemu unta, nemu di Bogor Taman Safari, nggak dijual Pak Haji, ya mahal itu mah buat bisnis. Nah, itu. Maka yang kita pakai adalah adimu, besarkan dan baguskan. Otomatis semakin besar kendaraan kita nanti kan nyaman. Laki-laki raja Pak Haji naik Agya sama Alphard enak mana, kan begitu. Ya, Brio sama Alphard enak mana, kan begitu Pak patokannya. Ya, kalau kecil itu kan berarti Brio, yang besar Alphard kan. Kan nyaman mana kan kendaraan naiknya. Ya, itu kalau kita kiaskan sebagai kendaraan, dan itu memang sebagai kendaraan kita nanti untuk ke surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Hajj ayat 36 tadi, fadkurus mallahi 'alaiha shawaf. Ini tata cara ketika kita menyembelih hewan kurban itu. Maka sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya 'alaiha, atas hewan kurban kita itu, shawaf, ketika hendak dibaringkan. Ketika hendak disembelih, ketika diikat itu kita disuruh banyak-banyak. Oh. Maka nanti bapak-bapak nanti ketika hendak menyembelih itu semua kumpul berdiri menyaksikan, mau yang ikat siapa, tukang jagal, kita bertakbir, tahmid, tahlil, takbiran bahasanya. Aja ngopi bae Pak Jali, disuruh anak buah semua suruh menyaksikan sambil bertakbir semua, kumandangkan. Dengan khusyuk akan meneteskan air mata. Apalagi membayangkan saudara kita yang sedang berada di tanah suci, berjuang mereka jalan kaki menuju ke Zamarot, ya, di Mina untuk melontar jumroh sambil melempari iblis. Seperti itu. Kita ketika hewan itu disembelih, anggap sedang menyembelih atau membunuh nafsu hewani yang ada pada diri kita. Karena seringkali kita ini dikuasai oleh nafsu hewani. Makanya hewan disembelih itu maksudnya seperti itu. Tuh. Jadi banyak berzikir terus, takbir Allahu Akbar terus, jangan berhenti. Ya, sampai semua hewan kurban itu telah disembelih. Faida wajabat junubuha, apabila sudah tergeletak, sudah mati sapinya, kambingnya, untanya, kata Allah, fakulu minha, maka makanlah. Ini perintah, kata Imam Hanafi, wajib kita memakannya daging kurban kita jika itu kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya kurban nadar, maka tidak boleh mengambil bagian apapun sekalipun secuil dari kurban kita. Kalau itu kurban nadar, tidak boleh. Ya, kurbannya kurban nadar. Tuh. Memang kadang-kadang tuh kayak Nabi Ibrahim, biar dikabulkan niat itu perlu nadar juga Pak Jali. Tapi nadar yang benar. Jangan Pak Jali menadar nggak bener, yang nggak mungkin. Kalau istri saya ngizinin saya nikah lagi, saya mau kurban. Waduh lah, kapan ngizininnya Pak Jali? Bisa-bisa nggak kurban kayak itu mah. Kurban tuh yang bener, anak penadar yang bener. Kalau anak saya lulus polisi umpamanya, saya kurban. Tapi jangan kalau saya jadi dewan, jangan, itu nggak mungkin. Wong nyalon juga enggak, yang milih siapa? Ya, jadi nadar tuh yang bener lah. Tuh, jangan yang nggak bener. Karena nadar tuh kalau nggak bener nggak dilaksanakan nggak apa-apa, tapi kalau bener wajib. Seperti Nabi Ibrahim dulu, ya, ketika setiap tahunnya berkurbannya 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Itu setiap tahunnya Nabi Ibrahim kalau kurban itu. Sehingga manusia, malaikat pun memuji. Kata manusia, malaikat, Ibrahim hebat amat kamu, korban segitu banyak, nggak sayang apa kamu? Apa kata Nabi Ibrahim? Demi Allah, saya kalau punya anak lelaki, saya akan kurbankan untuk Allah. Itu nadar Nabi Ibrahim. Saking pengennya punya anak. Ya. Tapi Nabi Ibrahim ada usaha. Usahanya doa sama Allah, ikhtiar, ya, sampai akhirnya nikah lagi dengan Siti Hajar itu. Lah akhirnya dikabulkan.
Dan beneran Nabi Ibrahim melaksanakan. Nabi Ismail disembelih, ya, tapi kata Allah, Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu, akan kami balas dengan perbuatan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Jadi fakulu ini perintahnya jika itu lunak. Maka pembagian daging kurban itu ada 3. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Berarti orang kaya. Ya. Fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar. Makanlah sebagian kurbanmu, berarti sepertiga. Wa at'imu, dan bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang kaya. Artinya semua warga itu dihitung ada berapa kakak kepala keluarga, bagi semuanya. Kalau 2 kiloan 2 kiloan, kebetulan banyak. 1 kiloan 1 kiloan, kan seperti itu. Ya, itu pembagiannya. Tuh, makanya kenapa kita harus menyaksikan biar nggak keliru. Jangan orang PCI takwa korbannya kambing, panitia minta daging sapi. Wih, nggak bisa kalau korbannya kambing yang dimakan kambing. Kecuali dari jatah dari panitia. Ya, itu. Kemudian panitia itu wakil dari orang yang kurban. Tuh. Maka pertama nih, kadang-kadang ada yang asal aja. Begitu sudah dipotongin, sampai daging udah ini dipisah. Ngambil untuk dimasak umpamanya, itu nggak boleh, sama, hati-hati. Kecuali yang ngambil itu orang yang kurban, anggap itu jatah dia, lalu bilang ke panitia, nih masak nih jatah saya, buat makan siang nanti bareng-bareng. Tuh. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, tidak sah kurbannya. Diupahin sama tukang jagal, sama sah. Panitia itu bagian daripada orang berkurban, karena wakil dari orang berkurban. Maka panitia pun tidak boleh menjual bagian apapun. Semestinya memang itu dipotongin semuanya, cuman nanti repot, dipotong siapa yang dapat nanti juga jijik dibuang, mubadir malah. Maka yang tepat panitia menghibahkan kulit itu kepada siapa, gitu. Ya, umpamanya bukan dari bagian daripada orang yang di sini. Tuh, siapa umpamanya dihibahkan, lah orang itu nanti dijual itu terserah. Setelah orang itu dijual, umpamanya nanti mau dibagikan kemana itu silahkan. Tuh, ya. Jadi yang tepat mau udahlah taruh di yayasan atau di mana itu sudah sebelum serahin semuanya. Itu lebih belakang. Itu harus berhati-hati. Urusan kulit itu kadang-kadang ruwet, urusan panitia urusan kulit. Pengen main adol, pengen tuku rokok, tenda, kopi katanya. Itu nggak boleh. Itu yang kurban kan sudah ada, harus ada jatah lebihnya. Kalau patungannya 35 harus 37, 200 untuk itunya. Biaya tenda yang masang siapa, emang nggak dikasih upah tak? Ya, ngopi segala macam. Nah, 200 untuk yang motong dan sebagainya. Ya, beli plastik. Begitu segala-gala di situ. Ya. Kalau ada lebih, baru masukin DKM nggak apa-apa. Bukan dari hasil penjual itu, Mak. Memang ada free ketika patungan sapi per warga itu harus ada free. Kalau 3,5 mintanya 37, 200 itu per orang. 2 kali 7 kan 1.400.000. Ya, nah itu. Biar ada itunya. Kemudian beli gedang, pisang, sunpres kan, semangka, melon lah, atau panitianya haus nanti nggak kasih minum tak, biar semangat. Ini meloyok panitianya, kenapa? Yang nggak ada ininya, nggak ada cesannya kan begitu. Itu perlu seperti. Jadi harus diatur seperti itu. Itu kerja kan nggak ringan itu. Ya, motongin tulang sapinya itu kan beneran. Jadi biar semangat dan perlu kekompakan. Ya, itu. Kemudian ada riwayat satu, boleh membagikan daging kurban itu kalau berlebihan sama non muslim, karena syiar kan tadi awalnya syiar. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak berhak karena harus orang muslim. Tapi ini mah jika berlebih boleh syiar. Kenapa? Wong orang-orang mereka non muslim juga kalau mereka lebaran ngasih kita ya, Imlek apa sebagainya itu. Nah, itu mereka kayak syiar, menarik
nanti jangan dikatakan, wih wong Islam pelit tiap tahun korban jor ini acan kan begitu kan. Khawatir dikatakan seperti itu. Ya, maka tujuannya kita syiar saja, bukan satu keharusan ngasih orang non muslim, syiar saja. Tapi syarat kalau berlebih, wong dagingnya enggak ada yang orang kafir dikasih, orang Islam enggak dikasih kan ini keliru. Ya. Itu yang masalah pembagian. Jadi harapan kita mudah-mudahan sekali lagi apa yang akan kita lakukan, tentu hari Idul Adha itu hari yang luar biasa. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu selain mengalirkan darah kurban. Kata Nabi, man qarraba qurbanan, siapa yang menyembelih seekor hewan kurban, fa bi awwali qatal dabi, maka tetesan darah pertama yang menetes itu mengampuni semua dosanya dan dosa-dosa seluruh keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan terakhir, ingat hari Arafah nanti adalah hari yang paling luar biasa. Ya, tidak ada doa yang paling baik, mustajab kecuali di hari Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan manusia dari neraka kecuali di hari Arafah. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni di hari Arafah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah itu untuk orang yang sedang wukuf? Tidak, kata Nabi, untuk semua manusia, termasuk kita. Maka ketika 9, cuman tahun ini kelihatannya berbeda. Ya, sana duluan. Ya, sana duluan, cuman kita beda jam. Jadi kalau di sana sekarang sudah tanggal 3, kita tanggal 2. Ya, tapi tetap patokan kita hari Arafah itu 9 Dzulhijjah, karena kita di luar sana, kecuali bagi orang yang di tanah suci itu harus mengikuti orang yang wukuf. Ya, kalau kita tetap patokan kita 9 Dzulhijjah hari Arafahnya, walaupun tidak berbarengan dengan yang sedang wukuf. Itu menurut jumhur ulama yang paling kuat. Nanti bingung orang-orang. Ya, kalau kita patokan di sana, kalau orang bingung nanti. Nah, tetap patokan kita yang di sini saja, karena kita berada di sini. Ya, sekalipun berbeda, tapi secara umum di kita insya Allah semua sudah ditetapkan kemarin, sidang isbat menetapkan 10 Dzulhijjah jatuh 17 Juni hari Senin. Muhammadiyah, NU, ya pemerintah semua sepakat. Tahun kemarin kan beda itu. Ya, lebarannya beda tahun kemarin. Sekarang alhamdulillah Indonesia kompak semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita persiapkan diri kita untuk meraih ibadah-ibadah yang utama di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah membalas kita dengan balasan berlipat-lipat ganda, menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah, serta mudah-mudahan mendapatkan gelar seperti gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah sebagai kekasih Allah. Itu saja mungkin. Selanjutnya sambil nunggu waktu suruh, silakan jika ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait dengan Dzulhijjah atau ibadah kurban, kami persilahkan. Silakan. Yang pertama, kurban kita taruh di tempat lain. Memang Rasulullah ketika menyuruh kepada istrinya, ya Aisyah, qaddimi udhiyatiki, wahai Aisyah, saksikan kurban. Ya memang utamanya kita menyaksikan. Cuman ketika kita kurban di sana, apalagi tempat di sana tuh sangat membutuhkan, orang-orang nggak mampu, apalagi tanah kelahiran pamnya, karena kan banyak pendatang kita di sini pamnya. Ya, boleh saja, apalagi asas manfaatnya jelas. Masalah tidak menyaksikan kan ada wakil di sana, itu sudah mewakilkan. Atau sekarang sudah canggih lah, wajib video call bisa kan begitu. Oh ini seperti umpamanya seperti itu, bisa lah. Jadi itu lebih baik, karena apa? Manfaatnya mungkin dibanding sini orang PCI mah tiap dina makannya padang terus. Ya, di sana mau makan daging itu waduh nunggu setahun sekali. Kan banyak tuh orang-orang yang mau makan daging setahun sekali nunggu Idul Adha, pembagian orang-orang kaya yang kurban. Ya, itu jadi boleh hukumnya kita kurban. Cuman untuk menghilangkan prasangka atau fitnah, kata orang-orangnya nanti, "Woi, Pak Jiprato ini orangnya di sini korban di sana mulu lah. Setahun di sini, setahun sana." Itu gantian, atau satu di sini, satu di sana, kan begitu. Jangan istri aja satu di sana korban, enggak umpamanya. Ya, kayak begitu. Jadi satu kalau rezekinya ada, satu di sini, satu di sana. Kalau sedikit tahun ini di sini, sana. Biar warga itu enggak nanti kesannya kan kadang masyarakat tuh begitu. Wih, orangnya di sini korban di sana, makanya juga di sini kan.
Kadang begitu. Ya, jadi pada dasarnya hukumnya boleh-boleh saja, apalagi melirik manfaatnya di sana lebih banyak yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Yang kedua, garis keturunan Habaib itu semua dari putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah Tuzah, cucunya. Jadi tadi itu ucapannya Rasul itu mengatakan apa? Allah menghibur Rasulullah, memang anak laki-laki tiga-tiganya meninggal dunia, hanya seperti itu. Bahasanya menghibur Rasulullah, tapi memang yang kan seperti itu. Jadi bukan anak tapi cucu yang meneruskannya itu. Hasan, Husain terus itu ya garis turunan semua yang Habaib itu semua kan dari situ semuanya. Jadi memang bukan dari Rasulullah tapi tidak secara langsung dari Rasulullah karena bukan laki-laki, tapi dari Fatimah putri Rasulullah SAW. Ya, tentunya sama kan. Seperti itu ya. Jadi Hasan Husain itu cucu, betul-betul cucu terus. Nah itu semua sanadnya hanya ke Rasulullah seperti itu Pak Haji. Sebetulnya itu memang harus ada akadnya. Panitia itu tidak boleh menjual kulit, sebetulnya seperti itu. Harus ada orang yang dihibahkan di luar itu, biar orang itu yang menjual. Ya seperti itu, biar orang itu yang menjual. Sebetulnya tidak jadi masalah ke yayasan, ke pesantren, kulit itu dikasihkan saja, nanti dia yang menjual atau dia mau diolah itu terserah, sudah lepas aja, ibaratnya seperti itu yang lebih afdolnya. Ya, sekalipun panitia yang ngejual itu setelah dijual itu dikasihkan, itu juga riskan seperti itu, karena bahasanya kan panitia itu wakil daripada orang yang berkurban. Nah, itu jadi lebih afdolnya itu memang langsung diserahkan. Ya, itu. Makanya saya sering itu biasanya ustaz-ustaz juga dapat tuh sambil dikasih daging dibawain kulit seperti itu. Ya, itu jadi masalah. Bahkan malah saya mah kadang ditelepon dari Taman Krakatau, ya, dari Harjatani, Pak Ustadz, kulitnya sudah siap. Saya suruh santri, suruh ngambil. Begitu. Ya. Jadi malah ini udah nggak usah ngurusin urusan panitia jual-jual begitu, langsung aja serahkan itu. Itunya saja langsung diserahkan ke yayasan atau kemana, itu beres. Ya. Pasti nerima itunya. Karena dijual juga kan laku. Apalagi saat Idul Adha memang orang yang membeli itu keliling kan. Ya seperti itu. Itu lebih afdolnya seperti itu. Kemudian uang kelebihan patungan itu kan memang dari awal sudah dibilang yang penting panitia atau yang diwakilkan untuk membeli itu jelas terang-terangan. Kalau patungannya umpamanya 3,5 boleh, berarti 3,5 kali 7 berapa. Nanti ada free-nya di situ, itu boleh ada kesepakatan ya untuk biaya tadi itu apa namanya argumen apa namanya dekorasi atau apalah istilahnya itu perlengkapan ya, karena walaupun memang kan tenda apa ngopi itu ada yang kayu ada sedekah ya jadi masalah itu untuk itu, dan itu mah boleh dimasukkan ke dalam DKM, yang itu mah boleh dimasukkan ke DKM, apalagi di awal memang ketika mau iuran itu sudah dibilang oleh yang mengkoordinir bahwa sapi nanti free. Kalau 3,5-an, pamannya 24,5, kita cari yang 23, 1,5-nya untuk itulah. Bukan bahasanya rokok lah. Nanti ada yang nggak ngerokok ngedumel, kopi aja gula kan seperti itu, atau kue buah-buahan seperti untuk ke situ, dan untuk bongkar pasang tenda kan itu juga kan perlu dihargai, bukan ada penghargaannya ya. Seperti itulah, uang lelah tuh mesti ada. Lalu kemudian upah daripada yang motong, siapapun itu yang motong kasih. Apalagi kalau dari luar jagal. Walaupun ustadz umpamanya kesepuhan di sini yang motong juga jangan digratisin asal aja. Emang semua orang bisa tuh motong itu. Ada penghargaan, itu ada ilmunya, harus berguru dulu bisa motong itu. Ya, itu seperti itu. Ada itu main walaupun mentang-mentang ustadz itu tampung biar gratis, jangan, itu harus ada lah ya. Cuman karena ustadz lokal ya bayarannya ya beda dengan luar kan begitu ya, seperti itu namanya penghargaan. Nggak usah iri lah, kalau bapak mau matang ayo matang silakan, bisa enggak
Gitu. Yang jelas sudah seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Ya. Kalau ngejagal ya situlah untuk itu. Jangan sekali-kali ngambil upahnya itu simpel aja. Udah kepala aja kasih sama yang motong tukang jagal. Tukang jagal sudah borongan uang dari kelebihan patungan itu. Udah. Jangan ngotak-ngotik apapun dari bagian hewan kurban itu untuk upah yang ngurusin. Tadi yang netel biar cepat apa seperti itu. Jangan. Ya, sekalipun kecuali kalau mereka minta itu nanti minta dikasih kita hadiah untuk ya bahasanya hadiah, jangan upah, hadiah bahasanya seperti itu. Ya, itu. Di sepuhan mah jangan jadi panitia. Wih, ini mah masa orang tua jadiin panitia itu urusan orang-orang ini aja. Nah, biar enak nantinya seperti itu. Ya, jangan, makanya jangan panitia. Baru nanti panitia itu menghibahkan. Ini kita hibahkan semuanya kepada beliau, seperti itu. Udah, enak seperti itu. Nanti dikelola mau untuk yayasan, udah. Itu tepat sekali seperti itu. Ya. Pokoknya yang merasa dirinya panitia, itu jangan urusan-urusan begitu. Ya. Pokoknya jangan menjual, jangan apa, gitu seperti itu. Urusan panitia. Tuh, kalaupun mau mengambil itu, panitianya yang kurban. Kalau panitia kurban mau ngambil daging untuk dimasak umpamanya, nah itu silakan. Tuh, jangan ngambil asal aja, seperti itu, berhati-hati. Kalaupun ini kan pasti ada yang kurban tuh panitianya ngambil dia jatahnya dia, nih untuk dimasak rame-rame, ini jatah saya, seperti itu. Yang jelas ambil yang di daging itu kurban dia. Ya, kurban dia. Makanya itu kenapa Rasulullah menyaksikan itu biar kita makan itu benar. Yang kita sembelih itu yang kita makan, yang punya kita. Gak ketuker. Makanya jangan sampai tadi itu kurbannya kambing mintanya daging sapi. Nanti kan begitu. Lalu dia kurban kambing ya ngambil untuk mengikuti anjuran Allah agar kita makan, karena keberkahannya makan daging kurban itu luar biasa, pahalanya banyak. Ya, yang penting jangan berlebihan. Tuh, mentang-mentang jatahnya sepertiga, ngambil sepertiga langsung dimasak semuanya, dimakan semuanya. Woi, kolesterol nanti. Ya, itu. Jadi itu kehati-hatian kita nanti seperti itu. Rasul bersabda, "Idza dakhala awwalu asril hijjah." Ya, apabila kalau itu ada idza raaitumul hilal, apabila kamu melihat hilal 1 Dzulhijjah, wa arada ayudhiyah, dan kau hendak berkurban, maka jangan kamu memotong rambut bagian apapun yang ada dalam tubuh kita dan menggunting kuku. Itu ada dua pendapat dulu ulama, ada yang mengatakan hewan kurbannya, ada yang kita yang berkurbannya. Tapi yang paling sahih ulama adalah kitanya. Jadi batas akhir kita memotong rambut, menggunting kuku itu Jumat kemarin. Ya, sekarang kalau yang niat kurban tentunya yang enggak korban, maaf, dibotak kan yang sebodoh. Ini mah yang niat kurban, jangan motong rambut dan untuk biarkan sampai nanti hewan itu dikurban, silahkan dipotong. Apa hikmahnya ternyata di situ? Biar dosa-dosa yang ada di kuku, di rambut, semuanya ikut terbawa semuanya. Ya, kalau sekarang sudah nggak boleh dong, tanggal 2. Tapi itu hanya makruh saja, bukan berarti nggak sah. Sah korbannya, cuman ada cacat dikit lah. Nabi benci, karena Nabi melarang itu. Ya. Itu. Kalau sekarang kemarin udah terlanjur ya sudah, itu mah berarti kan enggak tahu. Tahun depan harus hati-hati. Ya, makanya motongnya kemarin sebelum tanggal, motong rambutnya apa begitu ya. Termasuk bulu apa semuanya yang ada rambut itu tidak boleh. Udah biarin aja panjang semuanya. Nanti habis dipotong hewan kurbannya baru kita potong. Itu. Jelas Pak Jide ya? Ya. Baik, kalau mungkin Pak Ji kajian kita karena sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sekali lagi bermanfaat, sekaligus motivasi buat kita semuanya yang masih niatnya kendor, dikencengkan. Mudah-mudahan Allah berikan rizki di minggu-minggu ini, sehingga di tanggal 10 Dzulhijjah nanti kita betul-betul sama-sama membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan baca doa Kafatul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Billahi taufiq hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.